Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih dan Maha Penyayang, segala puji syukur kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah pengatur dan penentu kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu tiap-tiap hari, sehingga pada hari ini kami masih hidup dan masih dapat beribadah kepada-Mu. Tibalah saatnya ya Bapa, kami hendak membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus memampukan kami semua, supaya firman-Mu yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan pagi ini mendapat tempat dalam seluruh kehidupan kami. Kami sadar Bapa, bahwa kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan dosa dan kecemaran. Karena itu kami mohon Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, dan layakkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu dan layak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah pagi ini terpilih dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini dan telah dicatat, supaya kamu percaya
bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah barang siapa yang mendengarkannya, yang memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya setiap saat. Sebelum kita masuk dalam renungan, kita mendengarkan persembahan pujian dari Vokal Group.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam dan selamat hari Minggu. Jemaat sekalian yang terkasih, salah satu syarat untuk menikmati sukacita dan kebahagiaan dalam hidup ini adalah jika kita semua mau hidup dalam damai seorang dengan yang lain, dan juga kita saling percaya satu terhadap yang lain. Jadi damai dan saling percaya, dua hal yang harus kita punyai, yang harus kita miliki dalam hidup ini, jikalau kita mau untuk hidup kita bahagia. Dalam Alkitab, kata damai itu dipakai dua kata, yaitu yang pertama kata Shalom dalam perjanjian lama, dan yang kedua kata Eirene dalam perjanjian baru. Kedua kata ini punya arti yang sangat luas, tetapi paling kurang mau menggambarkan tentang damai itu. Bicara tentang damai, kita bicara tentang sejahtera, sentosa, aman, selamat, senang, tidak ada huru-hara, harmonis, relasi satu dengan yang lain cukup akrab. Itulah damai. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa damai itu adalah tidak ada permusuhan seorang dengan yang lain, tidak ada perang, tetapi tentram, tenang dan rukun. Damai itulah yang harus ada dalam hidup kita dan yang harus mewarnai seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara, sekarang ini kita berada dalam minggu-minggu memperingati penampakan Tuhan Yesus. Pada saat yang sama, kita juga merayakan bulan budaya Gemit. Kita juga sedang serius berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona yang semakin hari semakin mencemaskan. Majelis Sinode Gemit menetapkan tema pokok perenungan kita hari ini adalah membangun budaya damai sejahtera. Dan untuk membahas tema ini, kita mengacu pada bacaan Alkitab Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Dari tema kita hari ini, membangun budaya damai sejahtera, paling kurang ada dua hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Yesus Kristus itu adalah pembawa damai, sumber damai sejahtera, bahkan Dia itu adalah damai itu sendiri. Hal yang kedua, karena Yesus adalah sumber damai sejahtera dan pembawa damai, maka semua orang yang percaya kepadanya dan mengikutinya harus menjadi pelaku dan pelaksana pembawa damai itu, dimanapun dia berada, juga dalam suasana apapun dia berada. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita hari ini. Bacaan pertama, perikop ayat 19 sampai 23. Cerita tentang Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya, minus dua orang, Yudas dan Thomas. Dalam cerita tadi diceritakan bahwa para murid sedang duduk berkumpul dalam satu rumah dengan ruangan terkunci, pintu-pintu terkunci. Mereka berada dalam suasana ketakutan, kecemasan. Mereka takut dan cemas karena orang-orang Yahudi sedang menuduh mereka berkomplotan dengan Yesus. Bahkan mereka mencuri jenazah Yesus dan disembunyikan. Karena itu nyawa mereka terancam. Dalam situasi seperti itu mereka terancam, cemas, dan berkumpul dalam ruangan yang terkunci. Tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Tidak cuma itu, Yesus berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu.
Yesus mengatakan damai sejahtera bagi para muridnya ini 2 kali. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu ia mengatakan kepada para muridnya bahwa semuanya, mereka semua ia utus untuk menjadi pewarta-pewarta tentang dia, karya dan kebangkitannya. Saudara-saudara sekalian, para murid diberi damai sejahtera dan diutus untuk menjadi pembawa damai, menjadi pemberita tentang Kristus dimanapun mereka berada. Selanjutnya, cerita Yesus berjumpa dengan para murid ini, para murid ceritakan kepada Thomas. Thomas tidak percaya. Thomas ragu bahwa apa yang dilihat dan dialami oleh para muridnya adalah sebuah kebenaran. Karena itu, ia meragukan kebangkitan Yesus. Menurut cerita selanjutnya, 8 hari kemudian, ketika para murid berkumpul di tempat yang sama, masih dalam ruangan yang terkunci, sambil merasa cemas dan takut, juga dalam pertemuan itu Thomas hadir. Yesus mendatangi mereka. Seperti ketika ia mendatangi mereka pada pertama, maka hari itu Yesus mendatangi mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu ia memberi perhatian khusus kepada Thomas yang meragukan kebangkitannya. Kepada Thomas, Yesus berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu ke lambungku dan cucukkanlah ke dalamnya, dan percayalah engkau. Saudara-saudara sekalian, Thomas melakukannya, dan pada akhirnya Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allah. Dengan pengakuan Thomas ini, kepadanya Yesus berkata, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Injil Yohanes kemudian mencatat bahwa semua pemberitaan tentang Yesus ini dicatat untuk diwariskan kepada manusia di sepanjang zaman sampai selama-lamanya, supaya semua manusia yang percaya kepada Yesus mewartakan tentang Kristus yang bangkit, yang mendatangi mereka dalam suasana cemas, suasana takut karena terancam kehidupan mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka, dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom bagi kamu, kata Yesus. Aman tenteramlah bagi kamu. Itulah yang dikatakan Yesus kepada para muridnya yang sedang ketakutan dan karena takut terkunci dan mengunci diri dalam ruangan tertutup. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua masih bergumul dengan penyebaran virus corona. Kepada kita semua telah disampaikan himbauan-himbauan, baik oleh para pemimpin gereja maupun pemimpin pemerintahan, supaya kita berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tujuan himbauan-himbauan itu adalah supaya damai sejahtera, shalom itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita mewartakan terus shalom itu, damai sejahtera itu dalam hidup kita tiap-tiap saat. Dan untuk kepentingan kita hari ini dan sekarang, marilah kita mematuhi himbauan-himbauan untuk memutus mata rantai penyebaran virus, agar
damai sejahtera, kesehatan, pemulihan terjadi dan berlangsung dalam dunia ini, khususnya dalam lingkungan di mana kita berada. Mungkin ada di antara kita yang tidak percaya, mana bisa kita bisa memutus mata rantai. Ingat baik-baik bahwa apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, kalau itu kita lakukan karena Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya menjadi sempurna. Saudara-saudara sekalian, marilah kita terus mewartakan damai sejahtera. Berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang-orang dalam rumah, berdamai dengan tetangga, berdamai dengan semua orang, berdamai dengan para pemimpin kita. Dengan cara, marilah kita saling mendengar, marilah kita saling memperhatikan, agar damai sejahtera Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih, selamat memasuki dan menjalani hidup yang baru. Jadilah pembawa damai dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian vokal grup Hosana. Ajaib benar anugerah, janjimu tak berubah bagi semua orang percaya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik, takkan pernah berkesudahan kasih setianya yang mengadakan sesuai yang kuperlukan. Kebajikannya selalu nyata dalam hidupku. Ajaib benar anugerah, Engkaulah yang setia, pembaru hidup yang tak pernah memadam. Untuk selama-lamanya, janji-Mu tak berubah bagi setiap orang yang selalu percaya. Takkan pernah berkesudahan kasih setianya yang mengharapkan sesuai yang kuperlukan. Kebajikannya selalu nyata dalam hidupku. Ajaib benar anugerah, Engkaulah yang setia, pembaru hidup yang tak pernah memadam. Untuk selama-lamanya, janji-Mu tak berubah bagi setiap orang yang selalu percaya. Bapak Ibu, para pemuda, remaja dan anak-anak sekalian, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga,
Kami menaikkan puji syukur dan terima kasih ke hadapan hadirat-Mu, karena sesungguhnya Engkau sangat baik bagi kami. Engkau memberi kami hidup, melimpahi kami dengan berbagai-bagai berkat dan anugerah-Mu. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ya Bapa, hidup kami adalah dalam tangan-Mu. Karena itu pada pagi ini kami datang mengucap syukur untuk semuanya. Bapa yang baik, kami juga mohon kepadamu, Bapa menjaga dan melindungi kami. Bapa menjauhkan kami dari segala bentuk bencana mara bahaya, sakit penyakit apapun jenisnya. Tuhan menolong kami. Jikalau ada di antara kami yang beribadah pagi ini berada dalam keadaan sakit apapun penyakitnya, kami minta kepadamu ya Tuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu, jamalah anak-anak-Mu yang sedang sakit. Ya Bapa, kami berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu yang hari ini beribadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati setiap keluarga dan rumah tangga. Tuhan memberkati semua anggota keluarga. Biarlah karena berkat Tuhan, kami terus menjalani hidup ini dengan sukacita, sekalipun tantangan dan persoalan selalu mendatangi kehidupan kami. Ya Bapa, Bapa memberkati anak-anak-Mu sekeluarga. Bapa memberkati rumah tangga ini yang menjadi tempat anak-anak-Mu beribadah. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemimpin gereja, pemimpin pemerintahan yang sedang bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tuhan kasih mereka hikmat dan kebijaksanaan, kesehatan dan kekuatan, supaya mereka terus bekerja dengan sebaik-baiknya. Bapa, bagi mereka yang telah menjadi korban karena keganasan virus ini, kami mendoakan mereka semua. Kami mendoakan keluarga mereka. Tuhan memberkati anak-anak-Mu dan Tuhan menolong mereka semua. Bapa yang baik, kami akan memasuki minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang bakal terjadi dan kami alami di minggu yang baru ini. Tetapi kami punya Tuhan Yesus, Juru Selamat, yang mengatur dan menyelamatkan kehidupan kami. Kami percaya kepadanya bahwa Dia akan mengatur segala sesuatu sempurna dan baik adanya bagi kami anak-anak-Nya. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Biarlah dosa dan kejahatan kami tidak menjadi batu sandungan bagi kehidupan kami selanjutnya. Kami bertekad Bapa untuk menjadi pembawa damai, pelaku-pelaku perdamaian di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kami. Terlebih pada saat kami berhadapan dengan persoalan bersama seperti yang sedang kami alami ini. Inilah doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.